Kebenaran. Kebenaran bukan dilihat dari seberapa tahu seseorang tentang kitab suci. Demikian juga dengan jabatan kerohanian. Seseorang bukan dilihat dari jabatan kerohanian, menjamin bahwa dia benar. Kebenaran juga bukan dilihat dari pengalaman hidup bersama Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab, mereka yang ahli dalam kitab suci disebut ahli Taurat, ahli kitab, tapi tidak menjamin bahwa mereka itu adalah benar. Bahkan mereka akan dengan mudah sebenarnya menyesatkan orang. Orang akan berpikir bahwa mereka ahli dalam kitab suci, mereka ahli Taurat, dan dengan mudah mereka akan menyesatkan orang. Demikian dengan jabatan kerohanian. Orang-orang yang memiliki jabatan kerohanian akan dengan mudah mereka menyesatkan orang. Sementara Alkitab mencatat para imam yang dicatat dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan dalam kerohanian. Tapi jabatan mereka dalam kerohanian tidak menjamin bahwa mereka benar. Justru mereka bertentangan dengan Tuhan Yesus. Justru mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Padahal mereka memiliki jabatan kerohanian. Dan dengan mudahnya mereka akan menyesatkan orang. Orang akan percaya kepada mereka. Karena mereka memiliki jabatan kerohanian. Demikian juga dengan pengalaman hidup bersama Tuhan. Orang yang memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan belum menjamin bahwa mereka benar. Kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 22, mereka menjawab, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tuhan, bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Bahkan Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Orang-orang ini, mereka memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Mereka boleh melakukan mujizat. Bahkan setan-setan juga takut kepada mereka. Mereka memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Tapi tidak menjamin bahwa mereka benar. Ayat selanjutnya di ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal mereka memiliki pengalaman dengan Tuhan. Jadi itu tidak menjamin bahwa itu adalah benar. Jadi, bagaimana kita melihat kebenaran itu? Kebenaran itu kita harus telusuri, kita harus lihat dari mana sumber itu. Kalau itu keluar dari Tuhan, itu adalah firman Tuhan, maka itu adalah benar. Tapi kalau dia ahli dalam kitab suci, berbicara tentang kitab suci, tapi sebenarnya yang disampaikan bukan firman Tuhan, maka dia sementara menyesatkan. Demikian juga dengan jabatan kerohanian. Memiliki jabatan kerohanian sebagai imam, sebagai tua-tua mungkin dalam kerohanian. Tapi kalau yang disampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan, hati-hati. Dia dengan mudah akan menyesatkan orang. Atau pengalaman hidup yang dibagikan, itu dengan mudah menyesatkan orang. Itulah sebabnya perlu kita teliti apa yang kita dengar. Perlu kita cari tahu dari mana sumber yang kita percayai. Apakah itu berdasarkan dari Tuhan? Apakah itu keluar dari Tuhan, adalah firman Tuhan? Maka itu adalah kebenaran.